Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dari kelas A28. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Sejarah dan Ruang Lingkup Ilmu Hadis. Definisi hadis. Ulumul hadis atau ilmu hadis merupakan cabang ilmu yang perlu diketahui bersama oleh umat Islam. Khususnya sebagaimana telah kita ketahui, hadis ialah segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sebagai sumber dalam agama Islam. Selain Al-Quran, ulumul hadis berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas mengenai segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun lainnya. Fase historis, sejarah, dan penulisan hadis ada 4 fase. Pertama pada masa Rasulullah SAW, kedua pada masa sahabat, ketiga pada masa tabi'in, dan terakhir abad ketiga Hijriah. Pengertian ilmu hadis, riwayah, dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, takrir, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW serta periwayatan, pencatatan, dan penelitian lafal-lafal. Kemudian pengertian ilmu hadis dirayat yaitu pengetahuan mengenai hakikat periwayatan atau al-riwayah, syarat-syarat macam-macam dan hukum-hukumnya, dan mengenai keadaan para periwayat hadis, ar-rawi, dan syarat-syaratnya, juga mengenai macam-macam hadis yang diriwayatkan al-marwi, serta mengenai segala yang berkaitan dengannya. Ibnu al-Kafani. Para tokoh dan hasil kajiannya. Madinah, Muhammad Ibnu Syihab al-Zuhri, 51 sampai 124 hadis. Ibnu Ishaq 151 hadis. Malik bin Anas 93 sampai 179 hadis. Makkah, Ibnu Juraij 80 sampai 150 hadis. Basrah, Hamad Ibnu Salamah 176 hadis. Kufah, Sufyan al-Tsauri 161 hadis. Muhaddis besar abad ketiga Hijriah. Bukhari 194 sampai 256 hadis. Imam Muslim 204 sampai 264 hadis. Imam Abu Daud 202 sampai 275 hadis. Imam Tirmizi 209 sampai 279 hadis. Imam Nasai 215 sampai 303 hadis. Imam Ibnu Majah 209 sampai 273 hadis. Kemudian karya tulis kitab-kitab hadis. Muwatta karya Imam Malik, Musannaf karya Abu Abdul Al-Razak, Musnad karya Ahmad Kutub As-Sittah. Sejarah hadis, prakognifikasi. Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW, periode ini disebut al-wahyi wa at-takwin. Perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin, periode ini disebut at-tasabut wa al-iqlal min al-riwayah. Perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin, periode ini disebut at-saubut wal al-iqbal min al-riwayah. Perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in, periode ini disebut as-ittishar al-riwayah ila al-amsar. 4 unsur dalam periwayatan hadis. Pertama, sanad, yaitu tempat bersandar, urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan. Matan, tanah yang keras dan naik ke atas, perkataan terakhir dari sanad. Ketiga, rawi, orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang didengar atau yang diterima dari seseorang. Yang terakhir, muharrij, orang yang menukilkan hadis dari suatu kitab atau musnad ke kitab lain.
Adapun istilah-istilah dalam ulumul hadis ada 4. Pertama, hadis as-sunnah, khabar, atsar. Pertama, hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, takrir atau sifat, akhlak dan fisik. Sedangkan sunnah, segala yang dinukilkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun takrir, pengajaran, sifat, perilaku, perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Kemudian yang ketiga, khobar, yaitu hadis itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khobar adalah selain dari beliau. Atsar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun cabang ilmu hadis terbagi menjadi 10. Pertama, ilmu rijal al-hadis. Kedua, ilmu jahwa al-ta'dil. Ketiga, ilmu fanil mubamat. Keempat, ilmu ilal al-hadis. Kelima, ilmu gharib al-hadis. Keenam, ilmu nasik wa al-mansuk. Ketujuh, ilmu talfik al-hadis. Kedelapan, ilmu tashib wa at-tahrib. Kesembilan, ilmu asbab al-wurud al-hadis. Kesepuluh, yaitu yang terakhir, ilmu mustalal ahli hadis. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.